Saudaraku, khususnya jemaat Narogong, kita sudah lama tidak bisa bertemu oleh karena situasi dunia sekarang ini yang menakutkan, mencekam, atau apapun yang serupa dengan itu. Nah, saudaraku, saya mau coba mengunjungi saudara melalui alat komunikasi media sosial ini. Saya akan menyampaikan firman Tuhan, menjadi satu kekuatan bagi saya juga bagi saudaraku. Namun kita mulai dulu dengan doa. Bapa di surga, kiranya Engkau berbicara melalui hamba-Mu, mengurapi dengan Roh Kudus-Mu, menjadi satu kekuatan kepada kami, kepada umat Tuhan di jemaat Narogong khususnya, bahkan dimanapun yang mau mendengarkan firman Tuhan ini. Biarlah ini menjadi obat, menjadi roti hidup, menjadi penawar di saat dunia ini sangat mencekam bahkan menakutkan bagi kami. Bapa, dengarlah doa seluruh hamba-Mu, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku di dalam Tuhan, di dalam kondisi dunia sekarang ini yang boleh dikatakan sudah berhenti, stop, karena semua orang kaku di rumah, tidak bisa pergi kemana-mana, sehingga saya menggambarkan dengan keadaan yang menakutkan, keadaan yang membuat memaksa berpikir, bahkan kadang tidak sanggup memikirkannya, sehingga ada orang yang sampai bunuh diri. Ada beberapa gambar dikirim kepada saya, mereka karena tidak takut menghadapi kondisi dunia sekarang ini, mereka ambil jalan pintas. Mengerikan saudaraku dalam Tuhan. Bahkan banyak orang tidak bisa makan, tidak bisa bekerja, dan lain sebagainya, oleh karena keadaan yang mencekam ini. Jadi saudaraku dalam Tuhan, saya akan bagi dua bagian. Ketakutan yang benar dan ketakutan yang salah. Yang pertama, ketakutan yang salah ialah, mari kita lihat apa kata Yesus di dalam Matius pasal 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kau makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Jadi saudaraku dalam Tuhan, di sini Yesus membuat perbandingan. Yesus membuat skala prioritas. Nah, saudaraku dalam Tuhan, ini juga ketakutan yang kedua yang disampaikan di dalam Alkitab bagi saudara dan saya akan kita pelajari pada Sabat ini. Ketakutan yang dialami oleh seorang hamba Tuhan, Yakub, yang di dalam bahasa Inggris disebut trouble, Jacob troubles, atau dalam bahasa Indonesia disebut kepicikan Yakub. Saudaraku dalam Tuhan, apa rupanya kepicikan Yakub itu? Kepicikan Yakub yang dimaksudkan di sini ialah Yakub takut, Yakub cemas, Yakub tidak habis pikir, Yakub tidak sanggup memikirkan hal apa yang pernah dia lakukan, yaitu dosanya menipu abangnya Esau. Bahkan saudaraku dalam Tuhan, dia sudah mengalami beberapa tragedi oleh peristiwa itu. Nah sekarang, ketika dia mau pulang ke kotanya, ke kampung halamannya, untuk mendapat ketenangan, mendapatkan kedamaian, gantinya mendapat kedamaian, ketika dia mendekati rumah abangnya Esau, justru di sana perkara yang paling mengerikan bagi dirinya, ketakutan yang sangat bagi dirinya. Dia coba berpikir, istriku, anakku masih kecil-kecil, semua teman saya, pasukan saya lemah, capek dalam perjalanan.
Sementara kakak saya dengan kekuatannya, pasukan yang besar, yang kuat, akan dengan mudah menghancurkan kami. Inilah pergumulan Yakub. Inilah kepicikan Yakub. Inilah Yakub Troubles. Nah, saudaraku, sekarang bagi saudara dan saya, belumlah Yakub Troubles. Tetapi apa yang dikatakan di dalam Matius pasal 6 tadi adalah, Yesus berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu." Yang kita takutkan sekarang adalah hidup. Tapi hidup yang dimasukkan Yesus di sini adalah kehidupan yang kekal, kehidupan yang selama-lamanya. Itu yang dimaksud. Karena kalau kita baca lebih ke bawah lagi, bagian bawah, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Jadi di sini Yesus memberikan perbandingan atau skala prioritas. Skala prioritas yang dimasukkan ialah yang terpenting. Nah, yang terpenting. Sering saya mengatakan bedanya orang pintar, orang bijak dengan yang tidak bijak ialah kalau orang bijak atau orang pintar, mereka tahu yang mana yang didahulukan. Contoh sederhana. Saudaraku dalam Tuhan, contoh sederhana. Pernah seseorang teman atau saudara kita yang memperoleh berkat membantu saudara kita yang kurang berkat. Saudara tahu, saudara kita yang memperoleh berkat ini berpikir, saya akan bantu dia supaya dia dapat hidup, dia makan. Maka dikasih beras, dikasih Indomie, singkat cerita, dikasih sembako. Tapi saudara tahu, karena yang kekurangan yang ditolong ini tidak tahu skala prioritas, beras ini malah dijual murah. Indominya dijual murah. Dia beli bakso. Sekali makan bakso kenyang, tapi besok tidak makan lagi. Saudaraku dalam Tuhan, inilah yang tidak bisa membedakan mana skala prioritas. Jadi yang Yesus sampaikan di dalam Matius pasal 6 ini adalah skala prioritas. Kembali kepada masalah takut tadi. Kita sering takut akan makanan. Kita sering takut akan pakaian. Kita sering takut karena penyakit. Kita sering takut kematian yang sementara. Kita sering takut, cemas. Bahkan banyak orang sampai bunuh diri. Saudaraku di dalam Tuhan, sekarang ini yang paling mencemaskan manusia di dunia ini adalah apa yang disebut dengan pandemi corona atau COVID-19. Walaupun orang tidak kenal, tapi begitu mendengar ini sangat menakutkan. Bila mana saudara memutar televisi, mendengar cerita di mana ini terus cerita, ini terus yang diomongkan, ini terus yang menjadi pusat perhatian. Sehingga banyak orang stres, tertekan, mengalami trouble. Sehingga ada yang memaksa berpikir. Ketika dipaksa pikirannya, bisa ada yang stres. Lewat sampai tidak bisa lagi normal, alias dia sudah gila. Tapi ada juga yang bahkan bunuh diri. Nah, saudaraku, bagi saya dan saudara yang diberkati Tuhan, yang mengenal Yesus, yang memiliki firman Tuhan sebagai pertahanan saudara, ada beberapa kutipan yang saya mau bacakan, saya sampaikan kepada saudara dari Roh Nubuat. Yang pertama dari Testimonies, volume 9, halaman 11. Menyatakan akan terjadi peristiwa ini. Lalu saudaraku dalam kalau ini akan terjadi, mustikah saya takut berlebihan? Mustikah saya harus sampai stres? Mustikah saya harus sampai ambil jalan pintas, memaksa pikiran saya sehingga saya menjadi bisa gila? Saya baca kutipan tersebut. Bencana di darat dan laut. Keadaan masyarakat yang tidak beres. Bahaya perang adalah yang akan terjadi peristiwa menjelang kedatangannya Yesus. Ini saudaraku, sudah terjadi. Tapi kalau ini belum terlalu menakutkan secara global. Yang berikut di dalam The Great Controversy, halaman 589, 580. Dalam kecelakaan di laut, di darat, kebakaran besar, angin topan yang ganas, hujan yang mengerikan, angin puting beliung atau tornado, banjir di sana sini seperti DKI, baru-baru ini dilanda banjir. Saya sendiri juga kebagian bulan Januari.
Orang tidak bisa bertahun baru, tidak bisa bersyukur karena gelombang banjir yang menimpa Jakarta dan sekitarnya. Dan juga, apalagi saudaraku, gempa bumi yang tidak berhenti, hama belalang, hama lain sebagainya, dan kelaparan, dan yang terakhir, wabah yang mematikan. Jadi saudaraku dalam Tuhan, The Great Controversy sudah menuliskan hama, wabah yang mematikan. Ini sudah ada dinubuatkan. Sehingga bagi saudara dan saya, kalau kita buat perumpamaan Tuhan Yesus dengan 10 darah, 5 yang bijaksana, 5 yang tidak bijaksana, di manakah saudara dan saya? Kalaulah kita 5 bijaksana, maka kita tidak terlalu takut berlebihan menghadapi ini. Kita tidak terlalu mencemaskan, tidak akan membawa penyakit kepada saudara saya. Tetapi justru diteguhkan, dikuatkan, betapa pastinya kedatangan siapa? Kedatangan Yesus. Saudaraku dalam Tuhan, jadi wabah yang mematikan ini, pandemi corona ini, semestinya tidak menakutkan bagi saudara dan saya. Hanya pertanyaannya, kalau saya memiliki iman kepada Yesus, saya tidak akan takut. Tapi kalau saya setengah-setengah memiliki iman, saya setengah takut. Dan ketakutan ini akan semakin menguat atau semakin mengecil. Itu aja. Pergumulannya ialah, apakah ketakutan semakin besar atau semakin mengecil? Ketika saya dan saudara semakin mendekat kepada Yesus, maka ketakutan semakin kecil, bahkan akan hilang sama sekali. Sementara saya menjauh dari Yesus, maka ketakutanlah yang menguasai saya. Iblis akan menang. Saudaraku dalam Tuhan, kutipan yang berikut ini perlu saudara dan saya pegang. Ini kutipan yang seharusnya membuat saudara dan saya tidak cemas, tidak takut, tidak trouble, tidak membuat penyakit bagi saudara. Testimonies volume 6 halaman 408. Roh Allah yang menahan sekarang pun sedang ditarik dari bumi. Saya ulang, Roh Allah yang menahan sekarang pun sedang ditarik dari bumi. Topan, badai, dan lain-lain. Ilmu pengetahuan berusaha menerangkan semua hal ini. Tanda-tanda yang padat di sekeliling kita menyatakan tentang dekatnya kedatangan anak Allah itu. Nah, saudaraku dalam Tuhan, Roh Allah yang menahan selama ini sekarang sudah ditarik. Sehingga apa yang jadi? Setan sudah bebas sekarang melakukan. Apa yang dia lakukan, saudaraku dalam Tuhan? Kutipan berikut. Jika manusia mau menaruh lebih banyak perhatian pada pelajaran firman Allah, maka mereka akan menemukan pemecahan terhadap masalah-masalah yang menyusahkan mereka. Dari Testimonies, volume 9, halaman 13. Di sini dikatakan, jika manusia mau menaruh, apa? Menaruh perhatian kepada Alkitab. Maka sekalipun ditarik Roh Allah yang dikatakan tadi, tidak menjadi masalah bagi saudara dan saya. Tidak mencemaskan bagi saudara dan saya. Bukankah demikian saudaraku? Saya khusus sebutkan sekarang jemaat Narogong. Saya tidak bisa sementara ini mengunjungi saudara ke rumah-rumah saudara. Saya hanya bisa berdoa, saya hanya bisa berkhotbah melalui media sosial ini. Mudah-mudahan saudara dapat memperhatikan dan melihat ini. Bahwasanya setelah saudara mengetahui, saudara sudah melihat, saya berharap saudara adalah 5 anak darah yang bijaksana. Kenapa? Karena ini sudah diberitahu, sudah disampaikan sebelumnya. Seperti Amos katakan bahwasanya Tuhan, Amos 3:7, bahwasanya Tuhan tidak pernah melakukan sesuatu di bumi ini sebelum ia menyatakan sebelumnya kepada siapa? Melalui hamba-hambanya. Nah, ini sekarang sudah disampaikan. Mustikah saya takut? Mustikah saya cemas? Musti saya takut berlebihan? Mustikah saya berpikir sehingga membuat saya stres sampai bisa membawa kematian atau penyakit yang lain? Nah, saudaraku dalam Tuhan, masalah ekonomi ini tidak akan pernah selesai. Siapapun ahlinya di dunia ini tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah ekonomi. Kenapa? Karena roh nubuat sudah menubuatkan melalui Patriarchs and Prophets halaman 534 atau para nabi dan bapa. Kondisi ekonomi, keagamaan, sosial tidak stabil di dunia yang sekarang mengerikan. Boleh juga saudara baca di dalam Yesaya 59 ayat 3 sampai 15.
Jadi saudaraku dalam Tuhan, kondisi ekonomi, keagamaan, dan sosial. Bukankah saudara sekarang terganggu kita? Tidak bisa ke gereja, tidak bisa berabu malam, tidak bisa bersosial, tidak bisa melaksanakan pernikahan. Banyak yang ditunda pernikahan. Saya sekitar bulan Juni ini akan memberkati yang harusnya setelah pemberkatan langsung dilaksanakan adat. Tapi karena kondisi sekarang ini, adat akan ditunda. Bukankah ini mengerikan? Ada 2 saudara saya, sahabat saya, haji, mengundang saya untuk pesta pernikahan. Surat pernikahan sudah disampaikan, surat undangan, tanggal. Tetapi saudaraku, datang lagi dari mereka berdua. Diulang lagi diberikan, mohon maaf Bapak Pendeta, kita tunda pernikahannya sampai waktu yang tidak bisa dipastikan. Ini mengganggu sosial saudara. Yang harusnya bersuka dia, bersuka saya dengan sahabat-sahabat saya, tidak bisa. Bahkan diantara keluarga-keluarga kita, saudara kita sudah katakan, sudah rindu mau bertemu, tapi tidak bisa bertemu saudaraku dalam Tuhan. Ini sudah sangat mengganggu sosial. Kenapa saudaraku dalam Tuhan? Karena hukum-hukum Alkitab ini dan juga undang-undang yang harusnya mengatur sudah tidak lagi dihiraukan oleh manusia. Nah, ini saudaraku dalam Tuhan. Sudah lagi tidak diperhatikan lagi hukum yang harusnya mengatur tatanan sosial manusia, tatanan ekonomi manusia. Maka lebih dalam akan kita lihat di dalam Testimonies, volume 9 halaman 11 dan 18. Sesuai dengan nubuatan ini, para pengusaha dan negarawan akan berjuang dengan sia-sia menempatkan jalan bisnis atas dasar yang lebih aman. Apabila para pengusaha mengabaikan anjuran kitab suci, maka mereka membangun di atas pasir yang bergeser. Apa maksudnya? Apabila para pengusaha keluar dari tatanan yang disampaikan oleh Alkitab, karena pengusaha, hukum bisnis, memperoleh untung yang sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya. Jadi tidak peduli dia berapa gaji karyawan, tidak peduli. Yang penting dia untung. Sehingga banyak karyawan yang tercekik. Banyak karyawan yang sangat menderita. Berteriak sampai ke surga saudaraku dalam Tuhan. Mereka berteriak dan berteriak. Kenapa? Tidak ada keadilan ekonomi. Bagaimana mungkin saudaraku? Kecuali ada benteng pertahannya firman Tuhan, yaitu Alkitab ini. Kalau ini diabaikan, maka semua apapun usaha manusia akan sia-sia. Kenapa? Karena firman Tuhan ini benteng kita. Firman Tuhan ini yang ditulis oleh Tuhan sendiri. Ibarat kita membeli handphone, ibarat kita membeli laptop atau alat elektronik lainnya. Bila mana kita membelikannya, maka yang membuat, yang menciptakan ini memberikan buku penuntun atau manual booknya. Apa kebutuhannya? Ibarat mobil, apa bahan bakarnya, apa olinya, ada petunjuknya. Kalau salah dibuat, mobilnya rusak. Demikian juga dengan saudara dan saya. Di sini petunjuk hidup saudara dan saya, petunjuk sosial saudara dan saya, petunjuk berekonomi saudara dan saya, petunjuk kesehatan saudara dan saya ada di sini, membawa ketenangan, membawa kenyamanan. Nah, jadi saudaraku dalam Tuhan, bila mana ini tidak dilaksanakan, samalah seperti nyanyian anak-anak yang mungkin kita sebagian besar juga masih ingat lagu anak-anak dulu. Si bodoh dirikan rumah di mana? Di pasir. Tapi si pintar dirikan rumah di atas apa? Di atas batu. Batu ini maksudnya adalah siapa? Batu karang kita, Yesus Kristus, yang tidak pernah berubah. Saya suka juga mengutip lagu-lagu yang dinyanyikan saudara kita dari denominasi yang lain. Sering mereka nyanyikan itu, Tuhan Yesus tidak apa? Tuhan Yesus tidak berubah. Kasihnya tidak berubah. Kalau dia semenjak ada adalah kasih, sampai selama-lamanya dia adalah apa? Dia adalah kasih. Tapi kalau manusia sering kasihnya itu dipengaruhi oleh sesuatu. Manusia sering kasihnya itu dipengaruhi oleh kondisi. Manusia kasihnya itu bisa dipengaruhi oleh uang, materi, dan lain sebagainya. Bahkan orang tua sekalipun dengan anak-anaknya, mungkin katakanlah ada 5 anaknya di Jakarta ini, orang tuanya di Sumatera. Bila mana dia datang ke Jakarta, di mana dia lebih lama? Di mana dia lebih betah? Biasanya di rumah anaknya yang lebih banyak berkatnya. Tapi kalau Yesus saudaraku dalam Tuhan, dia tinggalkan surga, datang ke dunia yang berdosa ini, ditinggalkan yang 99. Inilah kasih Yesus.
inilah benteng pertahanan kita, inilah batu yang tidak bergeser, inilah batu karang kita yang menjadi teguh sampai selama-lamanya dari selama-lamanya. Nah, saudaraku dalam Tuhan, Yesaya menuliskan di dalam kitab Yesaya 59 ayat 14, musuh telah berhasil menyelewengkan keadilan dan mengisi hati manusia dengan keinginan meraup keuntungan untuk diri sendiri. Ini lihat. Musuh telah berhasil menyelewengkan keadilan dan mengisi hati manusia dengan keinginan meraup keuntungan untuk sendiri. Keadilan sudah berdiri jauh-jauh, saudaraku dalam Tuhan. Kebenaran tersandung, artinya apa? Kebenaran itu stop di situ. Kebenaran tidak berjalan pada relnya. Rule of the game tertahan. Ini terjadi, saudaraku dalam Tuhan. Maka inilah membuat orang cemas di dunia ini, membuat orang ketakutan di dunia ini. Tetapi banyak orang tidak menyadari, tidak lari kepada Yesus sebagai batu karang yang sesungguhnya. Saudaraku dalam Tuhan, ini sudah dinubuatkan, ini sudah diberitahukan, ini semua sudah dipastikan akan terjadi, bahkan sudah ada yang terjadi, ada yang sedang terjadi, bahkan akan terjadi sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Yang berikut, saudaraku, dari buku yang sama, Testimonies, volume 9, halaman 11 dan 12. Sana, saudaraku, di kota-kota besar, banyak orang hidup dalam kemiskinan dan kelaparan, tidak ada makanan, tempat tinggal, pakaian. Padahal ada orang yang hidup berkelimpahan. Ada orang yang hidup berkelebihan. Saudaraku dalam Tuhan, ini tidak bisa kita pungkiri. Ini tidak bisa kita sangkal. Ada orang terpaksa makan 1 kali sehari. Ada orang terpaksa makan 2 kali sehari karena keterbatasan ekonomi. Tapi ada orang makan dan makan dan makan dan makan. Pada suatu kali saya pergi di sebuah sekolah kita, entah di mana itu. Ketika saya pergi ke sana, saya lihat pas istirahat siang, ada anak-anak orang kaya begitu limpahnya makanannya. Ada buah, ada roti, ada apa segala, ada susu. Saudaraku dalam Tuhan, ketika dia makan sedikit rotinya, tak dilemparkan ke sana. Diambil lagi, dimakan sedikit, dilemparkan ke sana. Lalu anak-anak yang lain di sana, ada yang tidak makan, tidak ada uangnya makan roti, itu dipetik, dimakan. Digigit apelnya sedikit, dilemparkan ke sana, dimakan orang. Ini yang terjadi, saudaraku. Tidak bisa dipungkiri. Ini yang terjadi dan sedang terjadi. Nah, saudaraku dalam Tuhan, ada yang berkelebihan, ada yang sangat kekurangan. Tetapi adakah memperhatikan? Tapi gereja masih Advent ke-7, yang dimana berdiri di atas batu karang yang teguh ini, saya yakin, seperti saudara lihat, kita melakukan dan sedang melakukan perhatian kepada mereka yang membutuhkannya. Jadi, saudaraku dalam Tuhan, kita tidak perlu terlalu takut mestinya. Kita tidak perlu takut berlebihan, sehingga memaksa kita berpikir berlebihan. Ketika kita berpikir berlebihan, gantinya kita mencari Tuhan, bisa mencari yang lain. Nah, saudaraku dalam Tuhan, ada lagi kutipan berikut dari Selected Message, buku 2, halaman 142. Orang kaya tidak peduli. Pekerja-pekerja menggalang kekuatan untuk mendatangkan, atau dengan bahasa ringkasnya, para buruh mengadakan suara-suara demonstrasi supaya gaji boleh dinaikkan. Tapi kenyataannya apa, saudaraku dalam Tuhan? Kadang saya berpikir, mungkin banyak yang tidak setuju, tapi saya lihat seorang bos, saya tidak tahu posisinya di perusahaan. Seorang bos mendapat gaji 1 bulan 50 sampai 80 juta. Saudara tahu, seorang bos, entah apapun posisinya saya kurang tahu, tapi gajinya 50 sampai 80 juta per bulan. Beda lagi uang masuk yang lain, bonus-bonusnya. Jadi kalau dihitung, dia bisa lebih 100 juta 1 bulan. Tetapi para buruh, saudaraku, mendapatkan apa? UMR, upah minimum regional. Katakanlah 3 juta sekian. Maka kalau gaji dia 80 juta, 1 banding berapa, saudara? Apa yang terjadi? Inilah yang terjadi, sudah dinubuatkan. Jadi kita tidak harus takut, saudaraku dalam Tuhan. Tidak harus takut berlebihan. Karena firman Tuhan
melalui roh nubuat sudah memberitahukan kepada saudara. Nah, kembali kita kepada The Great Controversy halaman 608. The Great Controversy halaman 608. Ketika badai tiba, satu golongan yang mengaku beriman kepada pekabaran malaikat ketiga, tetapi belum disucikan, mereka pergi dan bergabung dengan kelompok lawan. Mereka bersatu dengan dunia dan memiliki roh dunia. Apa ini, saudaraku dalam Tuhan? Kalau kita baca lebih luas lagi, lebih banyak dari tulisan The Great Controversy atau kemenangan akhir, saya coba teliti. Mereka inilah nanti yang di dalam gereja itu akan menguasai gereja itu. Akan melihat aset-aset gereja. Mereka mau menguasai aset gereja. Sehingga mereka, saudaraku dalam Tuhan, dikatakan bergabung dengan kelompok lawan. Mereka akan mengetahui nanti di mana kelemahannya ini, di mana ini. Mereka yang lebih tahu yang di dalam. Sehingga saudaraku di dalam Tuhan, dikatakan di sana, mereka ada sebenarnya beriman. Tetapi kembali kepada 10 anak darah, mereka sama-sama di dalam gereja, mereka sama-sama umat Tuhan, tetapi 5 tahu skala prioritas, tetapi 5 tahu berpaut kepada batu karang, firman Tuhan itu, tetapi 5 setengah-setengah. Saya tidak tahu siapa itu, tetapi roh nubuat mengatakan mereka bersatu dengan dunia dan memiliki roh apa? Roh dunia. Artinya apa? Yang mereka pikirkan dunia ini, harta dunia ini, materi dunia ini. Ini saudaraku dalam Tuhan. Lalu yang berikut saudaraku, ada beberapa kutipan lagi yang saya sampaikan, yang membuat dunia ini ketakutan, yang membuat manusia ketakutan, sehingga manusia lari dari Tuhan, bukan lari kepada Tuhan. Ini saudara, perlu saudara dan saya pikirkan, saudara dan saya renungkan, agar kita jangan salah, agar kita tidak merasa ketakutan berlebihan, agar kita tidak terjadi apa yang disebut dengan trouble Jacobs. Tapi trouble Jacob sebenarnya kita akan lihat nanti lebih persisnya. Inilah dulu kita teruskan kutipan ini dari Celeste Message volume 3 391. Saya baca. Allah tidak merintangi kuasa kegelapan untuk menjalankan pekerjaannya yang mematikan untuk merusak udara, salah satu sumber kehidupan dan zat gizi kita, dengan gas beracun dari dalam tanah. Bukan saja kehidupan tumbuh-tumbuhan yang terpengaruh, tetapi juga manusia menderita karena serangan wabah. Ingat ini kembali, serangan apa? Wabah. Sekarang apa yang terjadi? Wabah COVID-19 atau apa? Pandemik Corona. Saya ulang. Menderita karena serangan wabah. Hal ini diakibatkan oleh tetesan-tetesan dari cawan murka Allah yang terpercik ke atas dunia. Dunia ini hanya sebagian kecil saja dari apa yang akan terjadi dalam waktu yang dekat. Nah, ini saudaraku dalam Tuhan. Ini dinubuatkan beberapa puluh tahun yang lalu, sekarang sedang terjadi. Bahkan ini sudah pernah terjadi tahun 1890-an. Sekarang terjadi. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah saya harus takut berlebihan? Kecuali kita berpegang kepada batu karang yang teguh, yaitu Yesus yang menyampaikan tadi di dalam Matius pasal 6 ayat 25 itu. Bukankah hidup apa lebih penting? Hidup yang dimaksudkan di sini adalah hidup yang kekal, saudaraku dalam Tuhan. Hidup yang dimaksudkan di sini hidup yang tidak akan lagi mengalami kematian. Kutipan terakhir yang saya sampaikan, yang membuat harusnya sekarang saudara dan saya tidak takut lagi, yang membuat saudara dan saya harusnya tidak lagi cemas, saya mau sampaikan dari 2 Selected Message halaman 52. Setan bekerja di udara, meracuni atmosfer, sehingga disinilah kita bergantung kepada Allah demi hidup kita. Yakini kehidupan kita yang sekarang maupun yang akan datang. Dan karena kita berada pada keadaan seperti sekarang ini, maka kita perlu waspada, berserah sepenuhnya, bertobat sepenuhnya, mengabdi sepenuhnya kepada Allah. Akan tetapi kita tampaknya duduk-duduk santai-santai saja, seolah-olah kita lumpuh terhadap Allah, seolah-olah kita lumpuh terhadap surga. Nah, saudaraku dalam Tuhan, inilah beberapa kutipan roh nubuat yang menyatakan kepada saudara, semuanya ini akan terjadi, semuanya ini sudah terjadi, dan yang sudah terjadi akan terjadi, bahkan yang akan terjadi lagi menjelang kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Nah, kembali kita sekarang kepada
travel Jacob. Saudaraku dalam Tuhan, apa yang dimaksudkan dari travel Jacob ini? Adalah pergumulan Jacob menghadapi kenyataan dalam hidupnya ketika dia melakukan dosa terhadap siapa? Terhadap kakaknya, terhadap Esau. Dia menipu Esau. Ketika dia menipu Esau, maka dia harus mengungsi ke rumah pamannya sangat jauh. Boleh bayangkan, kalau saudara terpisah dari keluarga sangat jauh, bahkan berpuluh-puluh tahun tidak bisa kembali, saudara bisa bayangkan, terasing. Nah, di sana pun dia ditipu oleh pamannya sendiri. Setelah dia selesai dari sana, di dalam penderitaannya dia pulang mendapatkan kakaknya, Esau. Mengharapkan ketenangan hidup. Pada masa tuanya, dia mengharapkan kenyamanan hidup. Tapi apa yang terjadi, saudaraku? Menjelang dekat ke kota kakaknya itu, menjelang dekat bertemu dengan kakaknya, malah terjadi ketakutan yang sangat besar. Itu yang disebut dengan Jacob's Trouble atau kepicikan Jakub. Apa kepicikan Jakub ini? Saudaraku dalam Tuhan, mulai dari kecil saya mendengar kepicikan Jakub ini, satu yang menakutkan, satu yang mencekam. Tetapi saudaraku dalam Tuhan, masih berbeda yang dimaksud dengan kepicikan Jakub, ketakutan di sini dengan ketakutan yang sekarang ini. Kalau ketakutan yang sekarang ini, Yesus katakan, tidak perlu takut, tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir akan itu semuanya. Yang kamu khawatirkan adalah apa? Hidup. Hidup dimaksud adalah hidup yang kekal. Jadi saudaraku dalam Tuhan, dalam kondisi ini, sekarang Yakub mendapat masalah yang paling besar. Masalahnya Yakub yang paling besar ialah, pertama, dia tidak akan mungkin kembali ke rumah pamannya. Yang kedua, dalam kondisi sekarang mereka semua capek. Dalam kondisi sekarang dia anak-anaknya masih kecil. Begitu mudahnya pasukan kakaknya menghanguskan mereka, memusnahkan mereka, membunuh mereka semua. Lalu apa yang jadi, saudaraku dalam Tuhan? Kalau saudara baca-baca di dalam Alkitab saudara, Kejadian pasal 32 mulai 22 sampai seterusnya, saudara boleh baca-baca di sana, menjadi satu kekuatan. Di saat yang sama, ketika Yakub tidak dapat lagi menyelesaikan masalah, dia mengambil waktu pergi ke tepi sungai Jabok. Di sana dia berdoa, karena ke depan maut, di belakang maut, di samping kiri kanan maut, hanya ada terbuka jalan kemana? Ke surga. Dia berdoa semalam-malam. Saudaraku dalam Tuhan, di dalam pergumulannya, di dalam doanya ialah, apakah Tuhan mengampuni saya? Apakah Tuhan mau membuka pengampunan bagi saya untuk memperoleh hidup yang kekal? Apakah abang saya bisa mengampuni saya? Atau apakah saya akan mati di sini? Inilah pergumulan yang sangat besar. Jadi yang dia gumulkan yang paling besar adalah, apakah dosanya diampuni? Apakah dia layak masuk surga? Apakah dia dapat hidup yang kekal? Itulah pergumulannya. Apakah dia akan terpisah dengan Tuhannya? Itu yang paling digumulkan oleh Yakub. Takut dia berpisah dengan Tuhannya. Sama dengan peristiwa Yesus menghadapi salib. Yesus berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan? Yang ditakutkan oleh Yesus bukan kematiannya, tapi yang ditakutkan oleh Yesus jangan sampai dia ditinggalkan oleh siapa? Oleh Bapa. Demikianlah juga Yakub di sini. Maka ketika dia bergumul, datanglah malaikat kepada dia. Dia bergumul dengan malaikat itu semalam-malaman, dan tidak ada yang kalah. Artinya apa? Pergumulannya itu bukan satu yang singkat, bukan singkat, bukan sebentar, bukan simple. Tapi apa yang jadi, saudaraku dalam Tuhan? Bila mana Yesus dalam pergumulannya menghadapi salib itu, keringat sampai sebesar biji jagung kadang ada, saudara. Saya nggak tahu tekanan yang dialami oleh Yesus. Tapi tekanan yang dialami oleh Yesus pada waktu itu ialah bukan karena mempertahankan materi, bukan mempertahankan bergumul dari penyakit, bukan karena wabah, tapi pergumulannya apakah Tuhan tetap menyertainya. Inilah saudaraku pergumulan saudara dan saya. Nah, kembali kepada Yakub tadi. Ketika dia bergumul dengan malaikat itu, malaikat sudah menjelang fajar menyingsing. Malaikat itu katakan, Yakub, lepaskanlah saya. Lalu Yakub katakan, saya tidak akan lepaskan engkau sebelum engkau memberkati saya. Inilah perkataannya.
Saudaraku dalam Tuhan, bisakah saudara dan saya mengatakan, saya tidak akan lepaskan Tuhan sebelum Tuhan memeteraikan saya. Saya tidak akan lepaskan Tuhan sebelum saya benar-benar sudah menyatu dengan Yesus. Bisakah saudara menyatakan itu? Lalu apa yang jadi saudaraku dalam Tuhan? Ada sedikit lagi yang perlu saudara dan saya pikirkan dari sikap Yakub ini. Setelah dia bergumul, maka malaikat itu mengatakan, lepaskanlah aku. Jawab katakan, tidak akan saya lepaskan sebelum kau berkati. Oke lah kalau begitu. Siapa namamu? Yakub. Sekarang saya akan ganti namamu Israel. Artinya apa? Sifat lamamu akan kalah. Sifat lamamu akan tinggal, akan digantikan dengan sifat yang baru, sifat yang menang. Menang melawan siapa? Melawan dosa. Menang mengalahkan hidup lama untuk menang menjadi hidup baru. Bersama dengan siapa? Dengan Yesus di surga. Lalu apa yang jadi saudaraku? Di dalam ketakutannya sudah selesai. Sekarang dia memberanikan diri menghadap kakaknya. Apa yang jadi? Walaupun dia sudah menang, sudah ada jaminan tadi, ketika mau menghadap kakaknya, masih ada kekhawatirannya. Manusiawi saudara. Apa yang dia katakan? Dia suruh dulu utusannya menghadap abangnya. Ketika abangnya mendengarkan, abangnya datang dengan pasukannya, menjemputnya. Padahal tadinya, Yakub pergi ke sana dengan utusan yang memberikan pemberian-pemberian agar melembutkan hati kakaknya. Tapi kakaknya bukan itu yang disambutnya. Kakaknya datang menjemput Yakub. Lalu Yakub katakan, dia mengaku, ampunilah hambamu ini. Yakub sebagai adiknya dia mengaku, hambamu ini merendahkan hati dia sekarang, melembutkan hati dia, tidak menyombongkan diri lagi, tidak menipu lagi. Dia sekarang jujur. Dia sekarang merubah sifatnya. Yang tadinya takut tidak ada lagi takut. Yang tadinya di atas sekarang sudah merendahkan diri. Inilah kemenangan yang diperoleh oleh Yakub. Inilah kiranya kemenangan bagi saudara, khususnya jemaat Narogong dan siapapun saudaraku yang mendengarkan firman Tuhan ini. Inilah kemenangan bagi saudara dan saya. Tidak akan kita lepaskan Yesus itu. Tidak akan lepaskan iman kita sampai Tuhan memastikan kemenangan, sampai Tuhan memeterai kita. Apapun wabah yang di dunia ini tidak membuat kita lari dari iman kita. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa lagi. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan atas firman yang kami sudah dengarkan. Menjadi satu kekuatan, menjadi obat penawar bagi kami di saat dunia yang mencekam ini. Di saat dunia yang menakutkan ini, Kau berikan kepastian, Kau berikan kemenangan sebagaimana Yakub. Inilah doa seru kami. Berkatilah Tuhan jemaat kami di Narogong. Berikan kekuatan kepada mereka. Bahkan saudara kami yang lain yang mendengarkan firman Tuhan ini. Jadikanlah ini roti hidup, menjadi penawar menghadapi wabah virus COVID yang menekan manusia di dunia ini. Berikan kami kepastian kemenangan. Di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.